Nggih. Saya mau sharing Apa sama nih? Iya. Bu Rizky. Bu Rizky punya waktu nggih untuk kita bincang-bincang mengenai masalah saya, Bu. Oke, apa yang bisa saya bantu dan apa yang akan kita bahas hari ini, Putri? Monggo kita bicara di sini saja ya. Oh, nggih. Gini, Bu Rizky. Kemarin itu kan ada rapat dengan kepala sekolah. Hasil rapat itu kita dibagi dalam tim untuk mengumpulkan atau menyusun dokumen 8 standar pendidikan. Saya gabung di tim standar isi. Anggota tim saya itu rata-rata guru senior, Bu. Pengalaman pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, beliau-beliau itu para senior susah diajak berkolaborasi. Semua pekerjaan diserahkan ke saya. Tugas kali ini juga saya khawatirnya begitu juga. Jadi kurang semangat saya, Bu. Oh, Gimana ya? Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang hasil rapat pertemuan yang kemarin untuk mengerjakan standar itu ya, Bu ya. Yeah. Nah, anggota tim jenengan siapa saja? Itu para senior, Bu. Sepertinya itu yang para senior itu, Bu. Jadi Putri ini sebelum bekerja sudah takut duluan nih. Iya, Bu. Para senior tidak mau bekerja tapi hanya menyuruh jenengan saja gitu, Putri nggih? Nggih. Putri. Nggih, Bu. Sebenarnya dengan pembagian tim kemarin apa sih yang jenengan harapkan, Putri? Sebenarnya saya ingin sekali, Bu, kalau tugas itu ada timnya, seperti anggota tim itu bisa terlibat aktif, kemudian berkolaborasi dengan baik, sehingga hasil kerjasamanya bisa maksimal, begitu, Bu. Nah, jika jenengan itu menginginkan anggotanya itu aktif, bisa bekerja sama dengan baik, kira-kira Putri apa yang jenengan lakukan? Harapan untuk saya membuat sih, supaya bisa membuat timnya itu menjadi solid, menjadi berkolaborasinya itu enak gitu ya, antara satu orang dengan orang yang lain gitu, Putri. Nggih, Bu. Harapan saya tuh sebenarnya simpel aja sih, Bu. Semua pekerjaan bisa dikerjakan bersama-sama. Kemudian ada pembagian tugas yang jelas, kemudian ada masing-masing bertanggung jawab dengan tugasnya. Kemudian saling berdiskusi untuk menyelesaikan yang terbaik itu seperti apa. Jika nantinya ada kekeliruan pada hasil kerja, maka tidak ada yang saling menyalahkan, begitu, Bu. Oh, nah untuk mewujudkan keinginan jenengan itu, tujuan jenengan itu, kira-kira hal apa yang perlu jenengan lakukan, Putri? Ya, sejauh ini saya pengennya berkolaborasi dengan mereka dengan baik, kemudian bekerja dengan baik, bekerja bersama-sama dengan tim yang jelas dan pembagian tugas yang jelas juga. Jadi kita punya tanggung jawab masing-masing untuk melakukan tugas masing-masing. Seperti itu, Bu. Nah, dari tim jenengan sekarang itu penilaian jenengan ke timnya itu ring 1 sampai 10 itu berada di angka berapa kira-kira, Putri? Kalau sekarang sih masih berada di ring 3 ya, Bu, karena semua pekerjaan diserahkan ke saya. Kemudian saya diminta untuk minta pendapat, koreksi. Kalau mereka saya tanyai tentang hasilnya, mereka diserahkan ke saya. Tapi giliran ada kekeliruan, mereka menyalahkan saya. Begitu. Kalau nilainya hanya 3 itu sepertinya jauh sekali ya, Bu. Putri harus berusaha
meminta rekan-rekannya itu untuk kolaborasi lebih dalam lagi untuk berbagi tugas dan untuk mengkomunikasikan itu harus lebih intens lagi, Putri. Biar ringnya itu tidak terlalu jauh gitu loh. Nah, untuk itu mengejar level ketinggalan itu tadi kan 3 atau Putri ya. Ke 10 tuh masih ada 7 rentangnya. Kira-kira yang bisa jenengan lakukan dengan cepat untuk mengisi kekurangannya itu, mengejar ketertinggalannya itu apa, Putri? Upaya saya akan mengejar mungkin harapan saya di level 7 atau 8 ya Bu ya. Itu upaya saya untuk mungkin bisa mengajak mereka para senior itu untuk bekerja sama, atau mungkin saya mau mengajak mereka untuk briefing dulu, kemudian meminta untuk pendapatnya bagaimana kalau ada pembagian tugas, kemudian mereka juga mau mengajukan atau ngasih pendapat juga kalau timnya gimana. Kita adakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi hasil briefing tersebut, untuk hasil kerja masing-masing anggota tim bisa jelas terlihat dengan evaluasi kerjanya. Begitu Bu. Sudah bagus itu Putri, berarti jenengan nanti briefing semua anggota dikumpulkan, terus di briefing ini loh tugas kita, tugas tim kita di standar ini, apa yang bisa kita kerjakan dulu, terus siapa yang ahli di bidang ini, yang poin mana jenengan Bu, Pak, yang jenengan sakit poin berapa. Nah itu dibriefingkan dulu. Mungkin beliaunya walaupun senior itu terkadang kurang paham dengan tugas-tugasnya. Jadi kita yang muda ini selain minta tolong dan memang mereka itu maunya mungkin dihormati ya Bu ya. Jadi dengan mengajak mereka bekerja sama, kesulitan apa yang dihadapi nanti kita kerjakan sama-sama itu sudah baik Putri. Kira-kira briefing dan pertemuan itu kapan akan dilakukan Putri? Gini ya Bu, kalau tugasnya ini kan selama 1 bulan, jadi bulan Oktober ini, oke saya harus ancang-ancang minggu depan itu mungkin hari Senin atau lusa saya sudah mulai untuk mengajak kolaborasi dengan para senior dengan untuk mengadakan suatu tim pembagian tugas dan sebagainya agar segera terselesaikan. Bagus itu, iya. Bagus Putri, berarti sudah dimulai pekan depan ya, hari Senin. Nanti ditulis pembagian tugasnya apa supaya ada nutulensi. Saran saya sih seperti itu Putri. Terus nanti evaluasinya juga disepakati. Perlu nggak kira-kira kesepakatan bersama tentang kapan briefing yang bisa dilakukan dan kapan evaluasi harinya, jamnya, tempatnya. Perlu ya Putri ya kira-kira? Ya perlu sekali Bu, karena untuk mengklikkan jadwal mereka kita perlu koordinasi juga kapan mereka bisanya, kapan longgarnya, jadi kita bisa bekerja bareng, berdiskusi bareng tanpa ada rasa keberatan karena mungkin punya tanggungan lain pekerjaan atau pembelajaran yang tidak bisa ditinggalkan. Kita juga harus memberikan semua jadwal kita, jadi perlu koordinasi. Sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang dapat jenengan rasakan sebelum kita ngobrol sampai sekarang Putri sudah bisa menemukan solusinya sendiri, itu apa yang jenengan rasakan Putri? Apa bagaimana? Ibu awalnya tadi kan saya memang bingung sekali Bu, sehingga
berkolaborasi untuk awalnya untuk membriefing para senior dulu dengan memberikan jadwal, pembagian tugas, kemudian bekerja sama dengan baik dan mengevaluasinya hasil pekerjaan kami dengan baik nantinya. Begitu, Bu. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu, Putri. Nanti saya tunggu bagaimana hasil dari briefing dan pertemuan dengan tim jenengan. Gitu ya, Putri ya. Minggu depan kalau sudah ketemu hasilnya bagaimana, saya ingin sekali menunggu cerita dari panjenengan. Sebenarnya terima kasih Bu Rizky, saya bisa mengatasi masalah ini dengan baik dan semoga kolaborasi dan koordinasi kami dengan para senior akan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Terima kasih Bu Rizky. Sama-sama Putri, pokoknya jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau saya ada masalah, saya juga akan cerita ke panjenengan agar kita sama-sama menemukan solusi yang terbaik. Kekurangannya, kurang lebihnya saya mohon maaf loh ya Putri ya. Iya Bu, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Rizky. Gimana kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Bu Rizky? Ya Putri, saya mau sedikit sharing ini. Putri ngajar kelas 10 juga ya, 10-9. Iya Bu. Saya mau sharing masalah itu Putri, salah satu murid kita yang kelas 10-9 yang namanya Anissa. Putri kenal? Bisa, ya sebentar Bu, saya. Oh iya, yang duduknya di pojok itu ya Bu ya? Ya benar, yang duduknya selalu mepet tembok tuh loh Putri. Oh iya, Anissa. Ini Putri. Ada apa Bu Anissa Bu? Nah ya itu, kalau di pelajaran saya itu Anissa itu kok cenderung diam, tidak mau mengerjakan tugas. Dia juga tidak mau berkolaborasi kerja kelompok, itu tidak mau Putri sama teman-temannya. Jadi dia terus duduk diem gitu di kursinya itu. Saya lakukan ini Putri. Kalau seperti itu saja kan saya bingung. Ditanya juga diem. Kenapa tidak mau mengerjakan Anissa? Itu diem, kadang-kadang tidak mau bilang. Iya. Lalu apa harapan Bu Rizky ya dari hasil diskusi kali ini? Saya itu ingin menemukan solusi. Sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi Anissa itu? Apakah hanya di mapel saya saja seperti itu? Apakah di mapel lain tidak seperti itu? Gitu loh Bu, saya itu bingung. Kalau di mapel saya saja berarti kan yang salah di saya. Tapi kalau di semua mapel kan berarti kita harus menemukan solusi untuk anak ini gitu Putri. Oke. Kira-kira penyebabnya apa Bu Anissa seperti itu ya Bu? Kalau saya tanya sih kemarin, kenapa kamu tidak mengerjakan Anissa? Saya masih memikirkan masalah keluarga Bu, gitu. Nah, masalah keluarga kok kamu yang mikir? Saya itu gitu Putri. Jadi saya masih bisa pikir ke pelajaran katanya gitu. Tapi saya itu tanya ke teman-temannya, apa di pelajaran saya saja dia seperti ini. Itu ternyata enggak. Tadi sebelumnya Bu Rizky, Pak Prianto juga seperti itu kok Bu, anaknya enggak mau maju, ditanya juga enggak mau jawab. Diajak kerja kelompok itu juga enggak mau gitu. Berarti kan bukan di pelajaran saya saja Putri kalau seperti itu. Iya. Oke Bu Rizky, kalau menurut Bu Rizky itu seharusnya agar Anissa mau cerita, menyampaikan masalahnya secara mendetail untuk menggali masalahnya tuh, apakah Bu Rizky sudah apa istilahnya face to face dengan Anissa sehingga bisa dia terbuka permasalahannya apa, mungkin punya masalah lain selain masalah keluarga gitu.
Kalau face to face antara saya dengan Anissa sendiri sih belum saya lakukan, Bu Sri, Putri. Saya hanya menanyai dia itu pas di kelas, jadi enggak saya panggil sendiri gitu, enggak, belum saya lakukan itu. Nggih. Bu Rizky, kalau upaya panjenengan itu sejauh mana jika dinilai dari angka tentang 1 sampai 10 tuh upaya jenengan ke Anissa tentang mana tuh? Kayaknya masih di angka 4 ya Bu Sri ya. Karena saya belum mendapat penjelasan dari dia face to face itu, belum terbuka lah kayaknya. Jadi masih angka 4 ini kayaknya, kira-kira. Nggih. Lalu kendala apa ya Bu Rizky yang alami ketika upaya untuk mengatasi masalah Anissa yang belum banyak respon ini Bu? Saya sudah bertanya ke dia, gaya belajar dia itu yang bagaimana sih, yang dia senang. Dia juga enggak jawab. Yang dia suka itu yang bagaimana. Saya sudah mencoba merubah cara mengajar saya, mulai dari game sampai yang menguji keaktifan mereka di depan, itu dia juga tidak mau bergerak, tetap seperti itu. Masih setelah putarkan video ya lihat, cuman apa Anissa yang kamu dapat simpulkan dari video itu, dia itu juga tidak merespon, kayak kosong gitu loh. Gitu ya Bu. Berarti kita harus Bu Rizky punya upaya apa yang agar Anissa itu mau terbuka, misalkan apakah Anissa itu mungkin tujuannya ke sekolah itu mungkin punya perasaan tidak sreg gitu sekolah di sekolahnya Bu Rizky itu saya belum tanya Bu Rizky itu. Yang saya tanya, kamu dari sekolah mana, SMP-nya itu swasta, jalur rumah kamu di sini lewat jalur apa, lewat jalur yang itu loh, yang tidak mampu gitu. Tapi untuk masalah keluarga saya tidak memuluk-muluk lebih dalam lagi. Saya hanya masih sama wali kelas dan tanya ke teman-teman yang sudah saya lakukan loh ya, makanya saya masih 4 itu belum saya panggil sendiri. Menurut saya mungkin dimotivasi lagi tuh misalnya dengan tidak responnya Anissa itu Ibu bisa konfirmasi ke orang tuanya upaya begitu mungkin bisa menjadi suatu celah di mana Anissa itu di rumah itu seperti apa, kemudian tujuannya ke sekolah itu karena siapa, mungkin bisa digali lagi. Kemudian Rizky punya selama ini yang dirasakan Ibu hambatannya apa tadi Anissa itu? Dia nggak mau ngomong tadi, saya tuh nggak mau mengutarakan sesuatu itu, nggak mau. Dia misalnya nggak apa-apa sih, ada masalah sudah gitu saja. Saya kan bingung, bagaimana ini anak ini? Mungkin ke wali kelas dulu ke wali kelas untuk komunikasi yang bisa. Kalau ke wali kelas, kalau ke orang tua belum. Kalau ke wali kelas sudah saya tanyakan. Ternyata ya memang seperti itu anaknya, katanya gitu. Kalau untuk masalah keluarga si wali kelas sendiri juga enggak tahu dia ada masalah keluarga apa enggak. Tapi hampir semua guru merasakan apa yang saya rasakan ternyata Putri, menurut wali kelas. Berarti teman-temannya enggak salah ya tadi. Memang seperti itu kok Bu anaknya gitu. Okay. Kalau sama guru BK ini sudah masuk laporannya, cuman untuk orang tua belum dipanggil dan kita juga
BK juga belum visit apakah ada beneran masalahnya atau dia hanya mengada-ngada, itu kita sih belum tahu kenapa kok di sekolah itu kayaknya nggak mau ngapa-ngapain. Dia harus duduk sekolah pulang, duduk sekolah pulang gitu, dan semua mapel. Gitu ya Bu. Kalau melihat Anissa yang belum banyak respon ini, dengan upaya Bu Rizky itu harapannya di rentang berapa Bu nilainya 1 sampai 10 itu, harapan jenengan di rentang berapa? Paling enggak Anissa itu mau ngomong gitu deh ya, apa yang dia rasakan. Nah itu ya 9 lah gitu loh, mau saya target. Sementara ini masih di 4, berarti saya ini harus apa ya, agak sedikit ngoyo istilahnya ya, untuk mencari jawaban dari sebuah Anissa dengan berkolaborasi tentunya. Selain sama wali kelas dan BK, saya harap guru-guru lain juga apa ya, aware dengan masalah Anissa ini. Oke. Berarti jauh Bu ya, dari 4 ke 9 ini jauh banget ya Bu ya. Lalu strategi apa Bu? Strateginya Bu Rizky itu apa agar Anissa itu biar terbuka, lebih terbuka, biar dapat menggali apa yang diinginkannya di sekolah itu dan belajarnya seperti apa? Itu strategi apa Bu Rizky yang nanti akan lakukan, atau mungkin Bu Rizky sudah lakukan yang terbaik gitu? Saya tak manggil Anissa pribadi dulu, nanti nunggu moodnya enak mungkin ya Bu, dari pas jam saya tak panggil untuk bicara di luar gitu, yang suasananya tidak tegang. Terus mungkin saya juga harus koordinasi sama orang tuanya, bertanya melalui guru BK dan wali kelas lebih intens lagi, kenapa nih kok seperti ini, apa memang di SMA 1 dia tuh nggak mau terus dipaksa orang tuanya sehingga kayaknya dia tuh balas dendam gitu kan, ini bukan sekolah pilihan saya kok saya harus disuruh gitu. Ya itu kayaknya loh ya. Iya, mau ngapa-ngapain. Ya itu yang harus digali Bu, itu perlu pendalaman pendekatan yang mendalam ke Anissa, karena saya rasa itu Anissa butuh perhatian kayaknya Bu ya. Gitu kayak mau mengutarakan, saya tuh nggak mau sekolah di sini, tapi nggak bisa mengutarakan isi hatinya kayaknya ya Putri ya. Iya, mungkin butuh seseorang yang tepat untuk melontarkan keinginan atau harapannya, keinginannya itu seperti apa. Itu mungkin dia belum menemukan itu yang merasa welcome ke dia, sehingga dia akan respon dan terbuka untuk mengutarakan yang menurut direkam. Iya, saya akan mencoba itu untuk lebih dekat dan aware dengan Anissa agar bisa menemukan jawaban dan bisa membantu rekan-rekan yang lain tentunya, karena sama kan banyaknya bapak-bapak nih yang kelasnya Anissa, mungkin agak sungkan dia mengutarakan isi hatinya. Yang ibu-ibu itu hanya 3 atau 4 guru gitu yang mengajar di kelas Anissa ini. Dan saya akan berkolaborasi nih dengan BK dan menanyakan ke orang tuanya ini biar tidak menutup-nutupi gitu, sebenarnya ada masalah apa yang bisa sekolah bantu untuk anaknya gitu nih Bu Tri. Oke Bu, kira-kira upaya Bu Rizky itu untuk konfirmasi atau komunikasi dengan orang tua dan BK ataupun guru yang lainnya mulai kapan Bu? Mulai besok kayaknya, ini kan sudah jam terakhir nih Putri. Besok saya lagi intens lagi karena ganjil sekali nih, sudah 1 bulan kok tidak ada perubahan. 4 kali masuk saya tanya juga tidak ada perubahan, kan eman-eman kasihan. Iya Bu, semoga dengan masalah Anissa ini dapat terselesaikan dengan baik ketika upaya Bu Rizky mulai dilakukan konfirmasi dengan orang tua dan guru PP, wali kelas ataupun
guru yang tepat untuk mengatasi masalah Nisa ini. Semoga masalah ini segera terselesaikan dengan baik ya Bu ya. Amin. Mungkin dari Bu Rizky sendiri tindak lanjutnya apa Bu? Akhir dari diskusi ini Bu. Selain saya introspeksi diri dari cara mengajar dan metode saya yang selama ini saya lakukan, saya juga akan berusaha untuk lebih dekat lagi dengan mereka tentunya, Bu. Gitu ya. Iya, Berarti Bu Rizky harus berani bertanggung jawab dengan atas komitmen yang jenengan buat sendiri nggih. siap-siap. Oke, semoga kolaborasi Bu Rizky dengan berbagai pihak yang terkait akan mengubah kondisi dari Anissa sendiri, kemudian dengan pembelajaran Bu Rizky sendiri yang akan lebih baik dan berkualitas lagi nggih. Semoga tercapai apa yang Bu Rizky harapkan dengan